Hai anak-anak Ibu, kelas 11 IPS, jumpa lagi dengan Ibu, masih di pelajaran kita sejarah peminatan. Oke, kamu lihat di slide Ibu, ada judulnya Kerajaan-Kerajaan Maritim yang Bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Minggu lalu kita telah membahas apa sih pengertian negara maritim, apa sih pengertian dari kenapa sih Indonesia disebut sebagai negara maritim. Dan selanjutnya kita telah membahas tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Dan juga minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita telah membahas salah satu kerajaan tertua yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia yang bersifat maritim. Oke, kita akan lanjut, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah dikuasai di wilayah Pulau Jawa pada abad ke-4 dan abad ke-7. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Oke, kamu lihat ada sumber sejarah. Kita lihat ini petanya. Jadi dari peta itu dan peninggalan-peninggalan sejarah dapat dipastikan bahwa kerajaan Tarumanegara itu dekat dengan Sungai Ciliwung, Ciaruteun, dan juga dia dekat dengan Bekasi. Kamu lihat salah satu sungai yang besar itu adalah Sungai Ciliwung, Sungai Ciaruteun. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kerajaan Tarumanegara disebut sebagai kerajaan yang maritim. Oke, ini adalah prasasti-prasasti kerajaan Tarumanegara. Ada Prasasti Tugu, Prasasti Cindahiang, Muara Cinten, Prasasti Jambu, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kalau tidak salah itu ada 7 prasasti. Kamu lihat lagi, kamu bahas lagi di materi kita kelas 1 semester 2 tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, agama. Berdasarkan berita dari Fang Hien yang pernah singgah di Yopeti pada abad ke-5, diketahui bahwa terdapat banyak penganut agama Hindu, sedangkan orang Buddha sangat sedikit. Itulah makanya kenapa dikatakan kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang menganut agama Hindu. Agama Hindu yang berkembang di Tarumanegara adalah Hindu Brahmana. Pendapat ini berdasarkan adanya pemberian 1000 ekor lembu dari Purnawarman, yaitu raja dari Tarumanegara, kepada kaum Brahmana. Selanjutnya, kondisi sosial dan budaya. Masyarakat Tarumanegara hidup dari bercocok tanam selain dari berdagang. Dapat diketahui dari prasasti yang menyebutkan tentang usaha Purnawarman dalam mengaliri sungai Gomati untuk keperluan irigasi. Selanjutnya, keruntuhan. Tidak diketahui secara pasti sebab-sebab keruntuhan kerajaan Tarumanegara, tapi seperti yang kita bahas di kelas 10, Tarumanegara runtuh itu akibat serangan dari Sriwijaya. Selanjutnya, itu dilihat dari prasasti Kota Kapur yang mengatakan bahwa Sriwijaya menyebutkan bahwa Sriwijaya terpaksa berperang dengan bumi Jawa atau Tarumanegara karena tidak taat kepada Sriwijaya. Karena pada saat itu Sriwijaya adalah suatu kerajaan yang sangat kuat, yang sangat besar, yang dimana Sriwijaya ini kekuasaan ke luar negeri, sampai ke Pahang, sampai ke Johor Malaysia, sampai ke Burma, dan lain-lain. Selanjutnya itu kerajaan Sriwijaya. Pada mulanya letak Sriwijaya tidak di Palembang, melainkan di Muara Takus atau Minanga Tampuan, yaitu di Kampar Kiri, berarti dekat-dekat Pekanbaru atau Riau. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat IT Singh yang mengatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui garis Katulistiwa. Daerah yang dimaksud adalah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri atau Muara Takus. Baru setelah berhasil meluaskan wilayahnya, ibu kota Sriwijaya dipindahkan ke Palembang. Itulah makanya dikatakan bahwa banyak sejarawan yang mengatakan bahwa
masih letak Sriwijaya yang sebenarnya atau ibu kota Sriwijaya yang sebenarnya itu masih tanda tanya. Kenapa? Karena luasnya kekuasaan Sriwijaya pada masa itu. Selanjutnya ini adalah letak atau daerah-daerah yang dapat dikuasai oleh Sriwijaya, sangat luas, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, sampai dia ke kemana ini? Sampai dia ke arah Sri Lanka, jauh sekali, sampai Asia Timur. Selanjutnya sumber sejarah. Sumber sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya itu pertama prasasti Kedukan Bukit. Ada prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karangbirahi. Kalau mau tahu apa isinya prasasti ini, kita sudah bahas di kelas 10 semester 2. Kamu buka lagi bukumu. Selanjutnya kondisi sosial dan budaya Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat Sriwijaya hidup berdagang. Kondisi yang baik dan menguntungkan ini disebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan. Pusat perdagangan di mana Sriwijaya pada saat itu telah berhasil menduduki pusat perdagangan paling utama, yaitu Malaka. Dan itu Malaka adalah pusat perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan atau income, yaitu bea cukai, bea cukai masuk, cukai keluar, hasil keuntungan perdagangan Sriwijaya, upeti dari daerah taklukan. Jadi pada zaman kerajaan, daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Sriwijaya itu harus membayar pajak. Kalau sekarang, dulu disebut upeti. Kalau upeti itu yang dibayarkan adalah hasil panen. Kalau sekarang pajak adalah berbentuk duit atau uang. Selanjutnya keruntuhan. Ada beberapa yang menyebabkan atau ada beberapa sebab yang menyebabkan keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Bandar Sriwijaya semakin lama letaknya semakin jauh dengan pantai. Kenapa semakin jauh? Karena pantai itu semakin jauh menjorok ke dalam, tidak keluar. Jadi semakin jauh letaknya. Dan itu pada jaya-jayanya ibu kota dari Sriwijaya yang awalnya di Palembang itu dipindahkan ke Tulang Bawang di dekat Bandar Lampung. Itulah mengapa Sriwijaya tidak lagi semaju waktu dia di dekat atau di Palembang. Selanjutnya adanya ekspedisi Pamalayu dari Singasari, yaitu ekspedisi ini adalah kalau ekspedisi Pamalayu seperti meluaskan sayap. Selanjutnya serangan Kubilai Khan. Baru selanjutnya ada persaingan dengan Islam. Jadi Sriwijaya itu takluk setelah Islam masuk di Aceh. Dan salah satu yang menyebabkan Sriwijaya runtuh adalah masuknya Islam. Dan salah satu kerajaan Islam terbesar saat itu adalah Samudra Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya, harga barang-barang dari Sriwijaya dan bea cukai di Sriwijaya semakin mahal. Sehingga orang-orang yang tadinya lewat dari bandar atau lewat dari pangkalan kapal dari Sriwijaya berpindah ke pangkalan kapal yang dikuasai oleh kerajaan Islam pada saat itu. Yang selanjutnya akibat serangan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Jadi Majapahit adalah suatu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang terakhir kali. Dan ini nanti kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan nanti yang berakhir setelah ditaklukkan oleh kerajaan Islam. Oke, sampai di sini yang Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh tanyakan Ibu biar tidak menumpuk di otak kita banyak pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu masih kita bahas, kalau tidak salah itu masih di kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu dan Buddha. See you, goodbye.